Selamat sore kakak-kakak pendamping dan juga kakak pembina anak-anak biak dari Paroki Hati Kudus Yesus. Selamat berjumpa lagi pada bulan Mei, di mana kita diajak bersama Bunda Maria yang hari ini kita mempunyai latar belakang background Bunda Maria Hati Kudus Yesus yang baru diberkati kemarin, dan menjelang masuk bulan Maria kemarin. Nah, maka pada sore hari ini kita akan bersama-sama bergaul, ya, adik-adik bergaul dengan Bunda Maria, ya, yang menjadi Bunda Yesus, dan juga Yesus menetapkan dia menjadi Bunda Gereja, Bunda kita semua. Nanti kita akan mendalami dalam pertemuan kedua di bulan Maria ini, yaitu Maria mengunjungi Elisabet saudaranya, ya. Tentu adik-adik pernah, ya, berkunjung atau dikunjungi saudaranya, ya. Apa yang ada di dalam hati? Senang pasti, ya. Apalagi dikunjungi dari satu kota yang jauh, ya. Pasti senang, nggak ada yang sedih, ya. Begitu juga ketika Bunda Maria sedang mengunjungi Elisabet, ya. Apa artinya Bunda Maria mengunjungi Elisabet saudarinya ini? Bukan sekedar dia berkunjung, tetapi karena digerakkan oleh Roh Kudus sendiri, di mana dia membawa Yesus, ya, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga Elisabet, Zakaria, dan Yohanes, ya, yang kemudian 3 orang menjadi terberkati ketika Bunda Maria membawa Yesus, ya. Sebenarnya siapa yang mengunjungi secara tidak kelihatan, karena Yesus masih ada di dalam rahim Ibu Maria. Sebenarnya Yesus yang mengunjungi kita semua. Kapan? Sewaktu-waktu Yesus bisa datang mengunjungi kita, ya. Nah, karena dia dibawa di dalam rahim Bunda Maria, maka seolah-olah Maria yang mengunjungi, padahal Yesus sendiri, adik-adik. Nah, di bulan Mei ini pada pertemuan yang kedua sama, Yesus hari ini juga mengunjungi adik-adik semua. Nah, tentu harus ada rasa sukacita. Mengapa? Yang mengunjungi Yesus, ya. Siapa Yesus itu? Yesus kan Tuhan Allah kita sendiri. Siapa tidak senang dikunjungi? Saudara aja sudah senang, apalagi yang mengunjungi Yesus Kristus. Wah, ini anak-anak harus dibuka hatinya, ya. Supaya apa? Nanti anak-anak setelah dikunjungi Yesus, anak-anak juga bisa membawa Yesus sehingga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bunda Maria membawa Yesus ke rumah keluarga Elisabet, 3 orang terberkati, ya, Zakaria, Elisabet, dan juga anak yang di dalam rahim Ibu Elisabet. Zakaria yang tadinya bisu sekarang bisa bicara, ya. Elisabet bahkan berkata, siapa aku ini sampai Ibu Tuhanku mengunjungi aku. Nah, ya. Lalu juga anak yang di dalam rahim Ibu Elisabet juga melonjak kegirangan. Nah, maka ketika kita membawa Yesus akan terjadi sukacita. Kalau Yesus sudah mau mengunjungi kita, kita itu menjadi murung, waduh, dipertanyakan ini, ya. Oleh karena itu anak-anak nanti bersama dengan kakak-kakak pendamping kita akan mendalami pertemuan di bulan Mei yang kedua, yaitu bersama-sama Bunda Maria mengunjungi Elisabet, dan kita juga diminta mengunjungi mungkin teman yang sedang sakit, ya. Sehingga ketika datang ke situ, teman-teman bawa Yesus, ya, tidak mustahil kalau kemudian temannya jadi sehat, ya. Teman yang tadi sedih, murung, sukacita. Nah, oleh karena itu kita diminta ketika Yesus sudah masuk mengunjungi kita, jangan egois. Apa artinya? Jangan buat dirinya sendiri, ya, tapi harus untuk yang lain juga, karena Yesus datang untuk semua orang, siapapun. Tidak usah malu, ya.
wah temanku ndak Katolik Romo, emang Yesus Tuhannya orang Katolik saja? Yesus Tuhannya semua orang, jadi kita harus bawa ya. Itu prinsipnya, seperti Bunda Maria. Ketika Bunda Maria datang ke situ, Yesus berkata, itu ibumu. Ya, dan ketika melihat Yohanes, Bu Maria berkata, itu anakmu. Itu artinya sejak saat itu Yesus mengatakan Bunda Maria adalah ibu kita semua, ibu gereja, ibu para imam, ibu para uskup, ibu umat Allah kita semua. Sebab kita sekarang adalah anak-anak Allah bersama Bunda Maria. Semoga anak-anak, kunjungan Bunda Maria juga dapat menjadikan kita membawa menjadi berkat bagi sesama kita melalui Yesus yang kita bawa. Kiranya Tuhan memberkati kunjungan kita nantinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Selamat memasuki minggu kedua dalam pertemuan bulan Maria. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang berjudul Sukacita Bertemu Yesus. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak Alleluia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak Alleluia. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sekali lagi ya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak Alleluia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak Alleluia. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, marilah kita buka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang termanis buat jiwa kami, pujian, syukur, dan terima kasih kalau Engkau boleh berkenan mengumpulkan kami dalam pertemuan hari ini. Saat ini kami rindu mendengar Engkau berbicara dalam hati kami, agar kami boleh menyadari perjumpaan dengan Engkau dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam perjumpaan dengan Engkau dalam Ekaristi.
Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya pertemuan hari ini dari awal hingga akhir, kiranya boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salamu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksanakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pendalaman iman bulan Maria pertemuan yang kedua dengan tema Maria mengunjungi Elisabet. Adik-adik yang terkasih, baru saja kita membaca dan mendengarkan bersama-sama pembacaan dari Injil Lukas. Dan Kak Yulia akan mengulanginya dalam bentuk cerita. Setelah menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dari Nazaret menuju ke pegunungan ke sebuah kota kecil yang bernama Yehuda. Maria mengunjungi Elisabet saudaranya yang sedang hamil tua. Elisabet yang merasa terkejut karena Maria ibu Tuhan, ibu anak Allah sang kurban penebusan manusia, sampai rela datang mengunjunginya. Ketika Maria datang memberi salam kepada Elisabet, anak dalam rahimnya melonjak kegirangan. Elisabet pun berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu." Dan Maria pun tinggal di Yehuda sampai saudara sepupunya Elisabet melahirkan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan pertama minggu lalu diceritakan bagaimana Bunda Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Walaupun dalam kondisi terkejut dan takut, tapi Bunda Maria dengan penuh sukacita dan tanggung jawab serta penuh syukur tetap mengikuti kehendak Allah dengan mengandung Yesus penebus umat manusia. Terlihat dari sikap Bunda Maria tersebut dengan segala kerendahan hatinya, taat dan menerima kehendak Allah. Begitu pula dalam bacaan Injil hari ini. Bunda Maria dengan segala kerendahan hati menuju ke kota Yehuda untuk mengunjungi Elisabet. Karena Elisabet sedang hamil tua. Hal itu juga menunjukkan Bunda Maria peduli terhadap saudaranya. Bunda Maria tahu bahwa Elisabet sedang hamil tua
dan usianya juga sudah lanjut. Oleh karena itu, Bunda Maria berinisiatif untuk mengunjungi Elizabeth. Bunda Maria menjadi sarana bagi Elizabeth dan anaknya Yohanes Pembaptis untuk berjumpa dengan Yesus. Tanggapan Elizabeth dan anak dalam rahimnya saat mendengar salam Bunda Maria sungguh menjadi hal luar biasa. Karena ketika mendengar salam dari Bunda Maria, anak dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Dan Elizabeth pun menjadi penuh dengan Roh Kudus dan berkata, "Siapakah aku sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Hal itu juga menandakan peneguhan atas Tuhan sebagai yang agung, penuh kuasa dan cinta, bersedia datang dan berjumpa dengan kita. Pengakuan Elizabeth bahwa Bunda Maria Ibu Tuhanku meneguhkan kita bahwa Bunda Maria adalah tabernakel Allah, tempat bersemayam tubuh dan darah Kristus, Sang Penebus, Anak Allah. Maka sebagaimana Bunda Maria memberikan sarana bagi Elizabeth dan Yohanes Pembaptis di dalam kandungannya untuk berjumpa dengan Yesus, Bunda Maria juga menjadi sarana bagi kita untuk berjumpa dan bersatu dengan Yesus putranya. Adik-adik yang terkasih, dari bacaan Injil hari ini kita diajak untuk menyadari tentang pentingnya makna perjumpaan kita yang sesungguhnya dengan Yesus, yang terwujud saat kita merayakan Ekaristi. Karena sesungguhnya Yesus sendirilah Ekaristi yang hidup, Ekaristi yang menyelamatkan. Adik-adik yang terkasih, kita diajak untuk bersama-sama menjaga sikap kita. Bagaimana sikap kita seharusnya saat merayakan Ekaristi? Kita bukan hanya hadir dan mengikuti Ekaristi, tetapi kita harus bersikap fokus dan aktif menanggapi dalam mengikuti Ekaristi. Tetapi lebih penting lagi, kita menunjukkan sikap terbuka, sukacita, penuh rasa syukur terhadap Yesus, sama seperti yang dilakukan Elizabeth saat menerima kunjungan Maria dan berjumpa dengan Yesus, sehingga dapat merasakan kehadiran Yesus, Tuhan Sang Penyelamat. Adik-adik yang terkasih, setelah kita mendengarkan renungan ini, Kak Yulia harap pada saat adik-adik mengikuti perayaan Ekaristi, adik-adik pun bersikap terbuka, sukacita, penuh rasa syukur, dan aktif dalam menanggapi dan mengikuti perayaan Ekaristi. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, kita lanjutkan dengan pertanyaan pendalaman. Pertanyaan pertama, siapakah yang dikunjungi Bunda Maria di kota Yehuda? Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi ketika Bunda Maria memberi salam kepada Elizabeth? Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi pada Elizabeth? Pertanyaan yang keempat, apa jawaban Elizabeth ketika Bunda Maria memberi salam? Marilah kita menyanyikan lagu I Have the Joy.
a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I have a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I have a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I have the love of Jesus in my heart. I have the love of Jesus in my heart. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Mari kita lanjutkan pertemuan hari ini dengan aktivitas. Untuk adik-adik kelas kecil, kita siapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama, kita cetak gambar. Kemudian kita siapkan pensil warna, kemudian lem, gunting, dan kertas buffalo. Setelah gambar kita warnai, jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, gambarnya seperti ini. Kita tempelkan gambar tersebut di atas kertas buffalo. Seperti ini. Nah, setelah gambarnya kita lem, kita buat garis-garis merah seperti yang ada di gambar. Setelah itu, adik-adik potong garis gambar tersebut sesuai garis. Nanti akan menjadi puzzle seperti ini. Adik-adik bisa bermain bersama kakak dan teman-teman untuk menyusun puzzle. Untuk adik-adik kelas besar, kita cetak gambar, 2 gambar di bawah ini ya. Untuk gambar ini, adik-adik cari 10 perbedaan gambar di atas dan gambar di bawah. Untuk gambar yang di sini, adik-adik mencari 10 kata yang tersembunyi di dalam kotak ini. Selamat mengerjakan adik-adik. Halo adik-adik semuanya, sekarang marilah kita menyanyikan lagu penutup yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri,
Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Selamat pagi teman-teman, sebelum kita mengakhiri doa minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan Bapa, kita akan berdoa bersama. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih karena pada pagi ini kami dapat mendengarkan firman-Mu melalui kakak pendamping. Saudara kami mendengarkan sikap Maria yang selalu rendah hati dan peduli terhadap saudaranya. Perangilah hati dan perbuatan kami dan selalu bersikap terbuka, sukacita dan penuh rasa syukur. Terlebih saat kami pergi ke gereja untuk menyambut dan merasakan sukacita Tuhan, agar kami tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang bersyukur, berterima kasih, bersikap hormat dan sopan kepada semua orang di sekeliling kami, kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada para pemulahan sekarang sampai amin. Halo adik-adik, bagaimana tadi? Seru kan? Seru lah pasti ya. Tadi adik-adik sudah mendengarkan bagaimana Maria bertemu dengan Elizabeth. Nah, sekarang diakon mau memberikan adik-adik perutusan, yakni adik-adik harus bisa fokus dan aktif menanggapi sabda Tuhan dan juga menanggapi Ekaristi suci ya. Jadi ketika mengikuti misa atau Ekaristi, adik-adik harus bisa fokus 100% ya, tidak kemana-mana pikirannya main game atau melihat film, enggak. Tapi adik-adik harus tetap setia dengan Ekaristi, fokus. Hanya setengah jam atau 1 jam saja kok tidak bisa ya. Fokus ya dengan Ekaristi ya, karena di dalam Ekaristi Tuhan sendiri yang hadir. Kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu,
Semoga adik-adik semua senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam usahanya untuk fokus dalam Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Fokus!